Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Palembang gala-gala, alhamdulillah ketemu lagi dengan aku Ahmad Kamil SPDI di channel kita, channel Kamil Wong Palembang. Jadi Wong Palembang gala-gala, hari ini kita pengen cerita tentang salah seorang sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Sahabat Rasul yang bernama Sa'ban ini dia bukan sahabat yang dikenal cak sahabat-sahabat senior ataupun sahabat-sahabat yang lain. Tidak terlalu terkenal. Tetapi sahabat Sa'ban ini memiliki satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Sa'ban ini kalau dia sholat di Masjid Nabawi, sahabat Sa'ban ini pasti sholatnya di pojok depan kanan. Setiap hari, setiap sholat 5 waktu, Sa'ban sholat di pojok kanan depan. Sehingga semua orang akhirnya tahu, wah ini tempat sholatnya Sa'ban. Kenapa? Saking seringnya Sa'ban sholat di sana. Nah, suatu subuh, para sahabat bahkan Rasul melihat tempat Sa'ban ini kosong. Mereka tahu kenapa? Kalau tidak ada uang, tidak ada yang ngisi. Akhirnya kata Rasul, nanya, mana Sa'ban? Kenapa kosong? Yang ngomong kata yang tahu, tidak tahu ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, sudah, kita tunggu bentar. Mungkin Sa'ban telat. Walaupun tidak pernah telat biasanya, tapi kata Rasul kita tunggu mungkin dia telat. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, karena lama nunggu, karena takut sholat subuhnya kesiangan, akhirnya Rasul kita mulai dulu sholat subuhnya. Selesai sholat subuh, selesai mereka doa dan zikir tentunya. Rasul nanya, apakah Sa'ban datang? Masih tidak tahu, kan dia kosong. Kata Rasul. Akhirnya kata Rasul, wahai sahabat, kita jenguk rumah Sa'ban. Siapa yang tahu rumah Sa'ban? Tidak kata yang tahu, cuma Siko. Semhaji itu cuma Siko yang tahu angkat tangan. Saya, wahai Rasul, saya tahu rumah Sa'ban. Akhirnya mereka berangkat dari sholat subuh tadi ke rumahnya Sa'ban. Wong Palembang gala-gala, rumah Sa'ban dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban jaraknya itu mereka berangkat dari subuh sampai ke rumah Sa'ban itu sekitar menjelang waktu sholat duha. Berarti sekitar jam 8 jam 9-an mereka nyampe ke rumah Sa'ban. Jadi lebih kurang dari rumah Sa'ban ke masjid itu lebih kurang waktunya itu sekitar 3 sampai 4 jaman jalan kaki. Akhirnya para sahabat, suailah kata yang tahu rumah Sa'ban. Jauh retian dari Masjid Nabawi rumah Sa'ban. Waktu Rasul nutup pintu, assalamualaikum, yang keluar bininya. Uji Rasul, kami ini pengen tahu apa di kabar Sa'ban. Uji Rasul, uji bininya, wahai Rasulullah, suamiku Sa'ban tadi pagi meninggal dunia. Innalillahi wa inna raji'un. Jadi kawan-kawan mau Palembang galo-galo, satu-satunya alasan ngapo Sa'ban tidak sholat ke masjid karena meninggal dunia. Terus bini yang ngomong, wahai Rasul, sebenarnya kami sekeluarga ini lagi bingung aja. Karena menjelang meninggal laki aku ini, Sa'ban ini mengucapkan 3 kalimat yang aneh. Jadi ada tiga omongan yang aneh uji binio. Kami ini bingung wahai Rasul, kira-kira omongan beliau itu, omongan almarhum suami kami itu apa wasiat atau apa, tidak tahu kami ini. Apa kata Rasul? Uji binio yang pertama, uji binio, Sa'ban itu sebelum meninggal suaminya ngomong, aduh, andaikan lebih jauh. Aduh, kalimat kedua kata bini, andaikan lebih baru.
Aduh, andaikan seluruhnya. Nah 3 kali uji bini ngomong tuh, ya. Dengan bahasa gitu, aduh, coba lebih jauh, coba lebih baru, coba galo-galonya. Itu uji bini yang, ya. Akhirnya kata Rasul, wahai istrinya sahabat dan para sahabat, ya. Kita nih kalau nak meninggal dunia itu Allah buka ke pandangan kita nih. Allah buka ke pandangan kita nih tentang apa baik yang pernah kita gawe ke, dan Allah juga buka ke ganjaran buat dia. Makanya kalau kita terjenguk ada yang meninggal dunia mata terjelit misalnya, mungkin Allah lagi buka ke tentang apa dia yang digawekannya dan azab yang bakal diterima. Takut atau terjelit misalnya, atau mungkin terjenguk orang meninggal lagi senyum misalnya, mungkin Allah bukakan tentang apa yang bakal dia terima, jadi senyum, wah, alhamdulillah dapat surga. Kata rasanya dibukakan oleh Allah di tabir-tabir penutup matanya. Nah sama uji Rasul Sa'ban ini dibuka oleh Allah juga pandangannya. Jadi yang pertama uji Rasul, ngapa Sa'ban ngomong aduh coba lebih jauh, karena waktu selama hidup di dunia ini Sa'ban ini kan jalan kaki dari rumah ke masjid 3 jam jalan kaki Sa'ban itu. Nah selama jalan kaki itu kata Rasul, Allah tunjuk ke Sa'ban itu tentang pahala-pahala yang dia dapat. Bayang ke hitung oleh kita 3 jam jalan kaki, ya, dari mana ke mana 3 jam jalan kaki. Kalau sekarang ini lemah lah, banyak online ini, ya, pakai alasan sebenarnya. 3 jam jalan kaki kata Rasul, setiap kaki kanan melangkah Allah berikan 1 kebaikan, kaki kiri melangkah Allah hapus 1 keburukan. Kali ini berapa kaki dia langkah ya? Jadi wajar Allah bukakan tabir tabir penglihatan untuk Sa'ban, sehingga Sa'ban tahu, oh aku bakal dapat surga ini. Tapi masih nyesal Sa'ban. Apa ya Sa'ban? Aduh, coba lebih jauh. Nyesal ngapa ya Sa'ban? 3 jam baik, pahala lah banyak nian. Apalagi kalau 5 jam jalan kaki dari rumah ke masjid. Subhanallah. Sa'ban nyesal gara-gara masih kurang jauh. Kenapa? Kalian tahu pahalanya. Itu cerita yang pertama kata Rasul. Cerita yang kedua kata Rasul, di suatu subuh pernah lagi musim dingin ujar Rasul. Sa'ban nak ke masjid subuh-subuh musim dingin, waktu buka pintu, anginnya masuk kan dari luar. Tutup oleh Sa'ban. Ngapa? Terasa dinginnya. Jadi oleh Sa'ban ini dia pakai baju 2 lapis. Selapis yang bagus di dalam, cak baju aku sekarang nih, ya. Selapis baju yang agak buruk di luar. Ngapa? Karena di Sa'ban 3 jam jalan kaki ini, siapa tahu di jalan kotor baju ini kan, jadi pas dibukanya baju luar. Jadi Sa'ban sholat tetap pakai baju yang bagus. Nah di tengah jalan Sa'ban terjenguk ada wong kedinginan, menggigil kedinginan. Oleh Sa'ban langsung dibukanya baju dia yang selapis di luar, dipakainya sama baju yang kedinginan tadi, selimutinya. Sama-sama dengan Sa'ban diajaknya ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Nah Allah berikan kepada Sa'ban ini pahala yang sangat banyak, luar biasa. Lah ngajak uang baju, ya, ngajak ke masjid pula. Akhirnya nyesal Sa'ban, ya Allah, di Sa'ban coba baju yang lebih baru, baju biasa baik, lah cak ini pahalanya di Sa'ban. Coba baju lebih baru, nyesal Sa'ban. Dan yang ketiga ceritanya kata Rasul, Sa'ban ini kan waktu lagi nak makan pagi-pagi, ya, makan roti Arab, bukan roti wong Palembang, ya. Roti Arab itu besar, keras, aman digebuk sakit juga masih. Kalau roti wong kita ini kalau makan ini gemuk, dipencet ngempes kempes, cak kapas. Ini ndak, roti Arab itu besar, keras, ya. Biasa dimakan dengan susu. Nah, waktu Sa'ban lagi nak makan pagi, roti tadi sama susu, ada orang lewat pengemis minta makan, ya. Oleh Sa'ban dibelahnya 2 roti. Ngapa? Karena Sa'ban juga belum makan. Diajaknya pengemis, ayo kita makan sama-sama berdua. Jadi mereka makan sama-sama, saling dibelah 2 roti tadi, setengah untuk Sa'ban, setengah untuk pengemis tadi, sama-sama dicelup sama susu. Nah itu dinjo Allah pahala yang sangat banyak. Nyesal lagi Sa'ban, ya Allah, coba galau-galau kunjuk ke kata Sa'ban, cengki banyak lagi pahala aku.
Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, itulah 3 penyesalan Sa'ban. Sa'ban ini nyesal gara-gara lah dapat pahala, lah banyak pahala, masih nyesal gara-gara dia kurang, masih dianggap kurang oleh Sa'ban. Nah, makanya kita ya nyesal, nyesal ngapa tak pernah ke masjid, rugi ya. Jadi kawan-kawan sekalian, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Setiap kita berbuat kebaikan, Allah unjuk ganjaran pahala buat kita. Ya, kadang-kala kita ni boleh tak tahu bae gambar pahalanya. Coba mau tahu. Berebut mungkin kita bersiga. Dia tak sabar ni. Ya. Bercepat. 3 jam jalan kaki dari rumah ke masjid. Ini jangan jangan 3 jam. 3 menit masih jalan ke masjid, masih malas, masih banyak alasan. Ya, 3 jam jalan dari rumah ke kaki, tidak pernah telat Sa'ban. Ini cuma 3 menit telat terus misalnya. Nauzubillah. Jadi kawan-kawan sekalian, payo kita ini bercepat beramal soleh. Walaupun kita tak tahu apa ganjarannya, ya tak terjinguk masa aku tuh, tak terjinguk oleh mata kita apa pahalanya, tapi yakinlah Allah lah nyiap ke pahala yang banyak buat kita kalau kita beramal soleh. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, kita kalau tidak nyesal, dalam artian kita puas dengan amalan kita karena kita lah banyak pahala kita. Mudah-mudahan ya, jangan sampai kita nyesal gara-gara tembis. Ngapa? Tembis pahala kita waktu ditimbang amal pahala kita oleh timbangan Allah di yaumil mizan, tembes dikit lagi ya. Banyaklah misalnya amalan buruknya, nauzubillah, dak pacak kita nak ngulang lagi amalan tembes itu, dak pacak kita ya Allah aku nak balik ke dunia lagi, jangan sayang nih tembes dikit lagi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, jangan sampai kita nyesal gara-gara tembes pahala tadi. Kita perbanyak amal kebaikan, mudah-mudahan kita kalau dimudahkan Allah dalam beramal soleh, tidak malas-malasan, dan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.